itu naik turun. Dan Rasulullah pun pernah mengingatkan dengan peringatan yang sangat serius. Badiru bil a'mali fitanan kakito ilail muslim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron wa yumsi mu'minan wa yusbiha kafiron yabi'u dinau bi ardi minad dunya. Rawahu Muslim. Bersegeralah beramal, karena akan datang fitnah besar menimpa kalian seperti gelap menyelimuti malam. Pagi hari seseorang masih beriman, sore hari sudah berubah menjadi kafir. Sore hari seseorang masih beriman, pagi hari sudah berubah menjadi kafir. Yabi'u dinau bi ardi minad dunya, dijual imannya untuk kepentingan dunia. Apa yang disabdakan Rasul ini sangat mengerikan, bahwa iman bisa berganti antara pagi dan sore. Ketika berhadapan dengan fitnah yang sangat mengerikan pula, karena digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fitnah itu seperti gelap menyelimuti malam. Oleh karena itu Rasul memberikan petunjuk cerdas bahwa yang bisa membentengi iman, yang bisa memupuk suburkan iman, itu hanya amal soleh. Maka beliau menyuruh badiru bil a'mal, bersegeralah beramal. Artinya beramal dengan semangat fastabiqul khairat, dan tidak main-main. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengulang sebanyak 58 ayat. Setiap ada kata amanu selalu disambung dengan wa amilus sholihat. Itu diulang sampai 58 ayat. Itu artinya tidak pernah ada iman tanpa amal soleh, dan amal soleh pun sia-sia manakala tidak berlandaskan keimanan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lebih dari itu, iman yang harus kita jaga, kita rawat, kita tumbuh kembangkan, karena iman itu rahmat satu-satunya yang tidak diminta kembali oleh Allah. Allah menganugerahkan rahmat yang tidak terhingga kepada manusia. Cepat atau lambat rahmat itu pasti kembali. Kita sudah sering mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua anugerahnya Allah, semua miliknya Allah, dan pada saatnya akan kembali kepada Allah. Allah memberi rahmat harta, tidak pernah abadi bersama manusia. Kalau tidak harta itu yang lebih dulu kembali kepada yang maha memiliki, mungkin orangnya lebih dulu kembali kepada Allah dan hartanya ditinggalkan. Allah memberi rahmat jabatan, tidak pernah abadi bersama manusia. Allah memberi rahmat keluarga, satu persatu anggota keluarga kita akan kembali kepada Allah, tinggal nunggu waktu. Bahkan ruh yang bersemayam di dalam tubuh kita yang dianugerahkan Allah kepada kita, pada saatnya pun akan berpisah dengan badan kita. Maka tinggal satu rahmat yang tidak diminta kembali oleh Allah, adalah rahmat iman. Agar apa? Hidup bersama iman, mati pun disertai iman dan amal soleh. Untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita, jadidu imanakum, perbarui iman kalian, upgrade iman kalian, revitalisasi iman kalian, perkokoh iman kalian. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara memperbarui iman kami? Qala aksiru biqauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu perintah Rasul memperbarui iman dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah harus dimaknai.
Karena tidak secara otomatis orang baca la ilaha illallah dengan sendirinya iman meningkat. Harus dimaknai. Sehingga betul-betul kalimat la ilaha illallah itu mengupgrade keimanan kita. Maka minimal ada 5 makna yang bisa kita buktikan bahwa kalimat la ilaha illallah itu bisa memperbarui keimanan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, kalimat la ilaha illallah itu harus dipahami sebagai kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Yang kedua, kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid yang mengantarkan orang yang mengucapkan memiliki tauhid uluhiyah, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak dimintai pertolongan, keselamatan, berkah, ridho, kecuali hanya Allah yang menciptakan. Jadi Tuhan yang berhak disembah adalah Tuhan yang menciptakan, bukan Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Bukan pula Tuhan ciptaan, karena yang ciptaan itu namanya makhluk, sedangkan Tuhan itu Al-Khaliq, pencipta. Maka sesungguhnya sangat mudah memahami ketauhidan di dalam Islam. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid, mengesahkan Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Innani anallahu, sesungguhnya aku adalah Allah. Fa'budni wa aqimis sholata lizikri. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lizikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, sembahlah aku. Tidak ada Tuhan kecuali aku, sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang bertauhid fokus beribadahnya kepada Allah yang menciptakan dan memberi segalanya, bukan Tuhan yang diciptakan. Kata Ibnu Abbas, manusia sejak zaman Nabi Nuh itu sudah menciptakan Tuhan. Patung, berhala, arca, sampai zaman jahiliyah, berapa ribu tahun kemusyrikan itu lestari. Padahal sesungguhnya la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid yang mengajarkan orang beribadah hanya kepada Allah yang Maha Mencipta. Yang ketiga, la ilaha illallah itu adalah kalimatun sawa. Artinya kalimat kesepakatan antara Allah dengan para rasul, dan semua rasul sepakat. Oleh karena itu Ibnul Qayyim Al-Jauzi menegaskan bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimatul wahdah, kalimat satu yang menjadi misi seragam para nabi dan rasul. Maka semua nabi dan rasul mengajarkan kalimat tauhid yang sama, yaitu la ilaha illallah. Maka mustahil setingkat Nabi Isa alaihissalam mengajarkan Trinitas. Amat sangat mustahil. Karena Nabi Isa alaihissalam adalah rumpun Nabi dan rumpun Rasul. Yang setiap Rasul itu mesti mitsaqon ghalidho, mengikat perjanjian dengan Allah. Perjanjian yang berat, perjanjian yang kokoh. Tidak mungkin seorang nabi mengajarkan tauhid selain la ilaha illallah. Semua para nabi mengajarkan kalimatun sawa atau kalimatul wahdah. Kalau itu yang dipahami, maka benar apa yang disabdakan Rasul bahwa kalimat la ilaha illallah itu bisa menguatkan iman, bisa memperbarui iman. Yang keempat, kalimat la ilaha illallah adalah sumuliyatul usul. Sumuliyah itu adalah sempurna, al-usul itu dasar. Jadi pondasi sempurna hidup itu adalah kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Kalimat itu sudah tertanam sejak di rahim ibu. Surat Al-A'raf ayat 172 menegaskan, begitu Allah meniupkan ruh ke dalam janin, Allah bertanya, alastu birabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Benar, Engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi. Jadi semua bayi saat di rahim ibu itu sudah bersahadat yang pertama. Apakah ia berada di ibu muslimah atau non muslim atau paganis penyembah patung berhala arca?
atau ateis 24 karat, semua bayi itu sudah bersahadat yang pertama di rahim ibu. Maka benar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi ketika lahir sudah membawa fitrah, yaitu sumuliyatul usul. Semua bayi ketika lahir sudah membawa perjanjian ketuhanan. Qalu bala syahidna, sudah bersahadat. Maka yang merusak fitrah anak adalah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima, la ilaha illallah itu harus kita maknai sebagai miftahul jannah, sebagai kunci surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dijamin masuk surga. Tentu ma'asyiral muslimin rahimakumullah akan menjadi miftahul jannah kalau la ilaha illallah itu melahirkan karakter tauhid, karakter kalimat thayyibah, karakter sumuliyatul usul, karakter kalimatun sawa, baru akan mengantarkan manusia itu, orang itu mencapai surga. Namun kalau lafadz la ilaha illallah kemudian dimentahkan dengan kemusyrikan, dengan maksiat, dosa dan kemungkaran, maka ketika ajal menjelang tiba kelu mengucapkan kalimat itu. Sungguh pun kalimat itu pendek dan simpel. Ada bukti. Saya mendapat hasil penelitian teman saya, Kepala Binroh Rumah Sakit Islam Jakarta. Beliau menangani pasien yang sedang kritis sakaratul maut di ruang husnul khotimah. Selama 30 tahun itu ditemukan tidak lebih dari 15% orang muslim itu akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak lebih dari 15%. Penasaran dengan realitas ini, padahal dia muslim, setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi mengapa ketika sakaratul maut keluh berat mengucapkan kalimat itu? Sementara dia muslim. Ada yang menyumbat telinganya dengan 2 jari, ada yang teriak-teriak menghalau yang membimbing, ada pula yang misuh-misuh. Ternyata setelah diteliti, orang-orang yang menolak dibimbing kalimat la ilaha illallah setiap hari pun melestarikan kemusyrikan, setiap hari makan uang haram hasil renten, setiap hari ngumbar auratnya, meskipun setiap hari pula dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masih sering larung ke pantai selatan, masih mencari pesugihan di tempat-tempat pesugihan. La ilaha illallahnya menjadi menguap, tidak membekas, dan tidak memudahkan orang mengucapkan kalimat itu saat sakaratul maut datang. Padahal sesungguhnya la ilaha illallah itu miftahul jannah, kunci untuk menjadi penghuni surga. Untuk itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 5 makna ini harus dipahami sehingga benar apa yang disabdakan Rasul, jadidu imanakum, perbarui iman kalian bi aksari qauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang tidak berhenti pada ucapan, tapi dimaknai menjadi satu tabiat, satu karakter dalam kehidupan orang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, sehingga kita mampu menjaga amanat iman ini dengan baik, sehingga hidup bersama iman, kelak menghadap Allah juga disertai iman dan amal soleh, sehingga kita semua menjadi calon-calon penghuni surga. Amin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amri wal azimata ala rusdi wa nas'aluka syukra ni'matika wa nas'aluka husna ibadatika wa nas'aluka qalban salima wa nas'aluka lisanan shadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ansufi biladina haza imaman adilan wa biladil muslimina amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Istaqimu wa'tadilu sawsufakum wa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah. On soft di depan yang masih kosong diisi, dirapatkan dan diluruskan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min nasaris sujud
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.